Lo agama apa? Kak. Kristen. Kristen. Berarti ada disemayamkan dong. Oh, papa aku Muslim. Oh, papa kamu Muslim. Mm-mm. Oh, kok kamu bisa Kristen? Long story. Oh, tapi sudah pindah dari dulu atau memang dari awal udah Kristen? Atau di Jakarta jadi Sejak Kristen? papa aku meninggal itu aku udah. Jadi orang tua aku Muslim. Orang tua kamu Muslim. Kakak aku Muslim, Semua Muslim. adik aku Muslim. Kamu Kristen. Yes. Ustadz ya, dulu saya taunya itu kan Islam teroris, Islam teroris. sering membunuh orang. Ya kalau dari keluarganya papa tentu, Ustadz, kamu kok kayak gini sih, Put? Cewek-cewek ngene iki lho, anak epeng ku lho, mlebu Islam. Papa saya kan panggilannya Cina ya di keluarganya. Anak epeng ku lho mlebu Islam. Ya apa sih Put iku gini. Akhirnya saya waktu itu udah malas ke rumahnya oma, kan setiap minggu kan emang sekolah minggu diantar ke sana. Akhirnya karena saya dikata-katain sama sepupu-sepupu saya, akhirnya nggak mau, aku malas aku pang, malas di rumahnya oma aku. Akhirnya selang saya sudah mantap, saya nggak malu, akhirnya malah saya berdebat tentang Islam itu sendiri. Oh aku ki agama Islam enak kok, aku mantap kok, kenapa dengan agamaku. Akhirnya saya selalu berdebat tentang itu sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Para Polikardus teman-teman, tidak henti-hentinya membuat fitnah dengan tujuan agar ada umat muslim awam yang terkecoh, yang termakan umpan mereka, termakan statement mereka, termakan fitnah mereka, sehingga mau keluar, mau murtad dari Islam. Sampai detik ini ya, saya masih bingung, mengapa mereka begitu getol memurtadkan umat muslim? Mengapa gitu? Sampai menggunakan cara-cara yang ya menurut saya sudah sangat kelewatan lah. Mulai dari membuat fitnah, mempersiapkan pasukan ya, mengajarkan Islamologi yang isinya hujatan, isinya fitnahan. Bahkan mengirimkan tim-tim mereka untuk masuk ke daerah pundi-pundi Islam, daerah-daerah yang mayoritas Islam, untuk mempengaruhi dari dalam. Dan terbukti, cara-cara mereka cukup ampuh teman-teman. Kita nggak memungkiri, banyak umat muslim awam di luar sana. Banyak orang yang bisa terkecoh. Banyak orang yang gampang diiming-imingi. Bahkan sudah tidak terhitung lagi ya, orang-orang yang murtad karena indomisasi yang mereka lakukan. Karena bantuan yang mereka lakukan. Itulah mengapa setiap ada bencana, itu selalu dijadikan ajang, dijadikan kesempatan untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Kita harus akui, cara mereka begitu luar biasa. Begitu smooth, tidak terdeteksi. Bahkan mereka ya, itu siap keluar harga mahal, keluar biaya besar untuk panen yang belum tentu terjadi. Mereka berani investasi besar-besaran. Bayangkan, mereka kirim teman-teman. Contoh, beberapa kasus. Mereka buka poliklinik. Mereka berikan les, pengajaran gratis. Bahkan ya teman-teman, mereka nggak bahas agama sampai 1 tahun. Jadi sampai sudah dekat, hubungan dengan masyarakatnya sudah dekat, ikatan emosionalnya terbangun, baru tuh, pelan-pelan pesan sponsornya masuk. Baru mereka mulai mengajarkan, menyiarkan agama mereka untuk mempengaruhi saudara-saudara kita. Jadi yang dimulai itu, mereka bangun dulu hubungan. Mereka nggak langsung nawarkan. Jadi kalau kita bicara sales, tingkatan sales agama ini memang jauh lebih hebat, jauh lebih canggih daripada sales mobil, sales asuransi, sales properti. Kalau sales mobil, biasanya agak ngebet ya. Dia agak ngebet untuk bisa closing, karena memang dikejar target. Coba kita lihat sales-sales itu. Banyak ya, yang menawarkan produknya itu kadang sampai ngotot gitu. Follow up nasabah, calon nasabahnya itu sampai dalam 1 minggu bisa beberapa kali nelepon, WA gitu kan, sibuk, nanya, jadi nggak gitu. Tapi yang sales-sales agama ini luar biasa. Mereka pelan-pelan gitu ya. Dan ini mungkin berhubungan karena mereka nggak dikejar target. Kalau sales mobil, supervisornya, kepala cabangnya pasti ngejar kan. Udah closing belum kamu? Budi, sudah closing berapa bulan ini kamu? Belum. Berapa data prospek? Hot prospeknya berapa? Ya, calon potensialnya berapa? Dikejar teman-teman. Tapi yang sales agama ini mungkin karena nggak dikejar, dan memang mereka tahu ini maraton, tarik panjang, itu membuat mereka benar-benar ya teman-teman, membaur dulu di masyarakat. Ini satu hal yang, ya mohon maaf,
sangat sulit untuk kita hadapi. Sangat sulit. Karena mereka bangun ikatan emosional dulu. Ini mungkin mereka meniru cara yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Banyak pendahulu mereka itu yang memulai misi penyebaran agamanya itu dengan membangun hubungan dulu. Jadi mereka dekat dulu. Sudah dekat dengan masyarakat, baru pelan-pelan tawarkan agama. Jangan langsung datang, main tawarkan agama, pasti ditolak. Pasti ditolak. Jadi mereka cukup pintar untuk hal ini ya. Dan saya cukup takjub, saya mendapati ada beberapa case teman-teman, di mana mereka sudah mendirikan banyak sekali les-les, tempat les, dan poliklinik-poliklinik, yang mohon maaf, kita juga kebingungan bagaimana menghandle-nya, bagaimana menangkalnya. Ada beberapa para penonton ya, yang WA kepada saya, fotoin, kasih tahu, Bang, ini sudah ada di kampung kami. Mereka mulai menyebarkan agama, gimana gitu. Kalau kita tolak, warga yang lain nggak mau gitu. Mereka bilang ada beberapa pemuda-pemuda di situ yang istilahnya ya, itu sudah berpikir, ini bahaya nih kalau diteruskan. Mereka nawari agama soalnya. Tapi sebagian masyarakat itu mengatakan keberadaan tim dari sebelah itu, ya mau gimana, mereka membantu gitu. Jadi ini membuat kita pusing, jujur ya. Agak susah menghadapi yang beginian. Dan kita berharap ada yayasan-yayasan Islam, ormas-ormas Islam yang bisa melakukan hal yang sama. Ikut turun ke masyarakat, membantu saudara-saudara kita, supaya jangan sampai kemiskinan membuat saudara kita menjadi murtad. Ini yang kita jaga. Oke, mungkin itu dulu pendahuluannya. Ya, saya ingin curhat saja teman-teman. Karena belakangan ini banyak sekali yang WA saya, ya nanyakin pendapat saya gitu. Dan saya jujur, saya juga kebingungan. Bagaimana mengatasi situasi seperti itu. Karena mereka berhasil dekat dengan masyarakat. Ya. Terus, yang mau kita bahas kali ini adalah kesaksian dari Nita Gunawan, teman-teman. Seorang public figure, seorang selebritis, ya, presenter, model, artis, yang memutuskan murtad dari Islam di usianya saat 13 tahun. Ini cukup mengejutkan, kalau sekarang dia sudah 33 tahun, ya, sudah umur 33, dia murtad 20 tahun yang lalu, saat dia umur 13 tahun. Dan ini cukup mengejutkan ya, umur 13 tahun memilih murtad. Padahal saat itu, ya bisa dibilang KTP pun belum punya kan gitu. Masih tinggal, masih hidup dengan keluarganya. Dan ya kenapa dia bisa murtad? Ini cukup mengejutkan. Dan ini lagi jadi kebanggaan para Polycardus. Karena memang mereka kan sangat bangga nih kalau ada public figure, artis yang memilih murtad. Dan kita dengarkan dulu kesaksiannya. Nanti kita akan tanggapi dan kita bandingkan tentunya. Ya, kita dengarkan dulu. Lo agama apa? Kristen. Kristen, berarti ada disemayamkan dong? Oh, papa aku Muslim. Oh, papa kamu Muslim? Oh, kok kamu bisa Kristen? Long story. Oh, tapi sudah pindah dari dulu atau memang dari awal udah Kristen? Atau di Jakarta? Sejak papa aku meninggal itu aku udah. Jadi orang tua aku Muslim. Orang tua kamu Muslim? Kakak aku Muslim. Semua Muslim? Adik aku Muslim. Kamu Kristen? Yes. Tapi itu setelah ayah meninggal ya? Aku beralih itu usia 13 tahun. Ayah meninggal umur? 52. Aku umur 16. 16. Berarti sebelum ayah meninggal kamu udah Kristen? Yes. Sendirian? Yes. Wow. Betul banget. Karena? Ini sesinya panjang kalau itu ditanya. Iya, tapi ya oke lah. If you don't want to answer, this is okay. Karena, it's personal. Nice personal kalau iya. kamu nggak mau jawab, is okay. Tapi gue bingung aja karena maksudnya biasanya di keluarga tuh kalau ada yang pindah nggak sendirian gitu, dan umur 13 tahun bisa pindah agama tuh kan. Itu juga Pasti. Kak Dedi, aku dulu tuh sekolah pakai hijab. Oh ya? Sholat 5 waktu. 6 deh. Oh ya? Satunya tahajud. Huh. Terus tiba-tiba aku umur ya after 13 lah, kurang lebih lah, pindah. Gimana kalau kamu jadi orang tua aku? Kaget, shock.
Kaget pasti shock. Gak hanya kaget, aku pernah diusir juga dari rumah. Oh ya? Ya. Kamu diusir dari rumah gara-gara itu? Gara-gara diusir? Yes. Aku inget banget umurku 15 tahun deh. Aku Tunggu, ngekos Lu di... bukan gara-gara pacaran terus berubah agama gara-gara cowok lu gitu kan? No, No? no. Oke. Karena mimpi sebenarnya. Oke, so it's personal. Yes, Artinya I karena know. personal. Ya, apalagi agama kita kan mayoritasnya Islam. Yeah. Kalau lu pindahnya ke Islam mungkin banyak yang muji-muji di netizen. Kalau pindahnya bukan ke Islam ya. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya gini, keluarga aku dulunya menentang banget dan sekarang mereka bisa menerima. Dan kita satu keluarga kalau misalnya Lebaran, aku pasti pulang dan the bestnya keluarga aku tuh kita nggak pernah ada ngebedain. Ah, kamu udah pindah agama, udah nggak usah pulang harusnya lagi. nggak boleh begitu dong. Nggak. Tapi sempat diusir Dulu. karena kaget. Iya. Iya pasti. Sekarang mama aku nggak mungkin berani ngusir aku. Karena gimana pun. Kamu tulang Iya, punggung. betul. Tahu aja. Ada ini tahu aja. Dan anak cewek biasanya lebih deket kan sama orang tuanya. Iya, gue mau ngomong itu nggak enak tapi lu ngomong ya udah. Iya. Lebih hatinya tuh pasti lebih itu daripada kakak-kakak cowok kan. Kalau kakak cowok pasti lebih cuek. Gue tuh anak cewek itu lebih ngurus lah. Ya, gitu. lebih gak tega juga. Lebih gak tega. Kalau anak cowok tuh, kalau gue ya karena gue anak cowok kan, terus my mom umurnya kan 86 tahun, kemarin juga baru masuk rumah sakit karena jatuh kecelakaan. Wah udah deh, parah banget. Terus kena kepala, terus sekarang mulai short memorinya hilang, nggak ngenalin gue kadang-kadang. Oh, karena jatuh itu. Karena jatuh, tapi udah mulai membaik gitu. Karena umur 86 tahun nggak mau diurus, nggak mau ada pembantu, nggak mau ada apa ya orang tua gitu aja deh. Kita pasang CCTV, ya siapa yang ngeliatin CCTV It's 24 amazing jam, right? Jatuh, wah bawa rumah sakit dan sebagainya. Nah, masalahnya kalau anak cowok kayak gua, the idea in our mind konsep adalah providing. Yes. Jadi maksudnya kalau gue bisa providing lu apa aja keuangan dan sebagainya, Betul. rumah, uang, mobil, supir ada ya, oke ya, itu kita provide. Tapi kalau anak cewek kan dia bisa dekat, bisa ngobrol. Yang udah tua kan ngomong kadang-kadang orang tua tuh kalau ngomong tuh kan kayak anak kecil lagi ya. Cerewet juga kan, apa-apa dikomenin ini tuh ya. Dikomenin gini kan. Kalau kita anak cowok kan apa sih gitu. Yang penting gue provide. Nah, jadi anak cewek pasti yang lebih deket dan ngurusin, bawain makanan. Kalau kita kan ya grab aja gitu. Betul banget. Itu betul banget. Iya. Tapi ngagetin juga lu pindah agama ya. Gak banyak orang tahu juga sih. Karena aku tuh lebih suka privacy personal hidup aku itu nggak diketahui orang gitu. Karena aku juga gini. Nita Gunawan, dia hadir di kontennya, podcastnya Deddy Corbuzier, yang notabene Deddy Corbuzier ini adalah seorang mualaf. Jadi ini satu murtadin, satu mualaf. Di sini saya mau bilang, saya cukup sedih ya. Cukup sedih dengan kesaksian Nita Gunawan, lantaran dia memilih murtad di usia 13 tahun, di mana, ya mohon maaf ya, menurut saya umur 13 tahun itu secara emosional belum stabil. Belum stabil teman-teman. Umur 13 tahun itu masih pencarian jati diri. Masih labil kalau kita bilang. Bahkan sudah umur 18 pun masih banyak yang labil. Belum dewasa untuk mengambil keputusan. Belum bisa menimbang-nimbang. Jadi kita cukup sayangkan dia memilih murtad. Apalagi teman-teman, dia murtad lantaran apa? Lantaran mimpi. Bayangkan teman-teman, murtad gara-gara mimpi. Dan ini sering kita dapati, orang-orang memilih murtad karena mimpi. Saya nggak tahu ya ini mimpi apa, apakah mimpi ketemu Yesus, ataukah mimpi ketemu malaikat, atau apa. Tetapi saya cari info, ya dia bilang karena mimpi. Ya dia murtad karena mimpi. Ini apa lah gitu kan. Ini kok mirip dengan kesaksian-kesaksian murtadin yang lain gitu. Ya. Kenapa selalu gara-gara mimpi, ketemu dengan sosok goib, kan gitu. Jadi dia bilang dia mimpi 3 hari berturut-turut. Ya, dia bilang ini bukan kebetulan. Kalau cuma sekali, 2 kali, kebetulan. Tapi karena ini 3 kali berturut-turut, menurut dia ini adalah pesan nyata. Ini adalah dari Tuhan. Saya agak bingung gitu.
Sejak kapan ada standar kalau mimpinya 3 kali berturut-turut itu dari Tuhan? Coba saya tanya, sejak kapan? Ya, bukankah setan pun bisa menyamar menjadi malaikat terang? Setan pun bisa datang ke mimpi kamu, bahkan mungkin sampai 100 kali pun bisa. Kalau setan ingin mengelabui kita, ingin mempengaruhi kita, kamu mau berapa kali? 100 kali dia datang ke mimpimu? Bisa juga. Kan begitu? Bisa saja. Jadi cukup kita sayangkan kalau ada orang murtad ya, bukan karena pencarian, bukan karena membanding-bandingkan, ya mengkaji, belajar gitu kan, tetapi murtad hanya karena mimpi. Ya. Ini saya sedih loh. Yang seperti ini ya bisa dikatakan cukup sedih untuk kita, dan sebagai penghibur ya kita akan bandingkan teman-teman dengan kisah seorang wanita yang ayahnya adalah seorang Kristen fanatik, ya dia katakan Kristen fanatik, tetapi dia tetap memilih untuk menjadi seorang Muslim, memilih untuk menjadi mualaf. Luar biasa. Dan ini Chinese ya teman-teman, ini Chinese juga, dan entah kenapa ya, makin kesini kalau kita lihat, makin banyak nih, ya, makin banyak orang-orang yang memutuskan untuk menjadi mualaf dari kalangan Chinese, dari kalangan Cindo kalau kita bilang. Banyak sekali. Cindo-cindo yang akhirnya sekarang memutuskan menjadi mualaf. Tersadarkan. Ya, kalau saya bilang mulai tersadarkan. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu dulu. Ya, kita langsung dengar saja. Ya, kita langsung saksikan saja kesaksiannya supaya teman-teman ngerti dan langsung melihat sendiri ya. Oke, kita dengarkan. Mbak Christina Putri Sujono. Nah, insya Allah kami akan berbincang-bincang tentang pengalaman beliau berhijrah, bagaimana dulu menemukan Islam, lalu mengapa beliau dulu meninggalkan agama lamanya, yaitu agama Katolik. Gitu. Mudah-mudahan obrolan kami nanti bermanfaat, terutama bagi saya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Ya. Apa kabar Mbak Puput? Begitu panggilannya. Alhamdulillah. Baik. Putranya berapa? Ada 2. 2. J. Oh, yang ini nomor berapa ini? Nomor pertama. Nomor berapa? Sulung G. Oh, jadi ya. Boleh nggak tanya usia? Usia saya nopo? Usia Mbak Puput? Oh, saya usianya 30 tahun. 30 Pas. tahun. Nggih, kelahiran tahun 1992. Karena biasanya perempuan kalau ditanya usia itu rahasia. Iya. Masih kelihatan masih ada keturunan Chinese ya? Iya, papa. Oh. Tapi mama Jawa Tulen. Oh, papa Chinese? Iya, Tulen? Cina Tulen. Oma sama opa Cina semua. J. Cuman saya sudah terkombinasi Jawa Cina. Jadi sudah. agak ada Cina Jawa-Jawanya. Sudah campuran ya? Nggih. Hasilnya begini nih. Nggih. Ya, Mbak Christina tinggal di Madiun. Nggih. Ya, salah satu beliau alumni dari Darul Madinah. SMP Darul Madinah angkatan ke-5. Baik, Mbak Puput. Dulu agamanya apa, Mbak? Saya dulu agamanya Katolik. Katolik. Ya, memang dari keluarga begitu ya? Iya, dari keluarga dari semuanya Katolik, mayoritas Katolik. Jadi memang lahir dari Katolik. keluarga Katolik dan kemudian otomatis jadi beragama Katolik gitu ya. J. Ya, aktif dulu, keluarganya aktif di gereja. Sangat aktif. Dari keluarga Bapak sampai sekarang juga masih aktif ke gereja, keluarganya Papa ya tapi. Kalau Mbak Christina dan keluarganya sendiri juga aktif ya? Dalam? Mbak Puput sendiri aktif ya? Ya dulu saya aktif ke gereja, sekolah minggu. Sekolah minggu. Aktif, nggih. Ikut Sekolah kegiatan-kegiatan gitu. Nggih, sangat aktif. Ya, papanya ikut selain ibadah di gereja, mungkin ikut kegiatan gereja, bahkan mungkin jadi pengurus atau Boten, kalau oma yang pengurus gereja, kayak misalnya ada misa gitu, oma sama adiknya papa. Nggih. Iya. Kayak pengurus gereja ngoten. Keluarga kesehariannya apa? Oh, kesehariannya papa itu napa namanya? Dari keluarga papa usaha Usaha spare part mobil. Spare part? Mobil. Oh, mobil. Nggih. Punya toko gitu ya?
Ya, keluarganya papa. Oh, kan Papa. Nggih. Kalau Papa sendiri? Papa sendiri dulu iya, cuman sekarang sudah tua, boten kerja. Oh, Nggih. sudah sepuh gitu ya? Dia udah sepuh sampun sepuh. Ya. Berapa keluarga Mbak Puput? Saudaranya, Iya. 2 bersaudara. 2 bersaudara. Nggih. Cewek semua atau cowok semua? Nggih, cewek semuanya, saya sama adik saya. Ya. Masih ada nggak kesan-kesan masa-masa kecil terkait dengan pendidikan agama? Apakah agama menjadi penting di keluarganya Mbak Pu dulu? Kalau sekarang iya sangat penting, Ustadz. Dulu. Oh, dulu. Dulu tuh masih kecil ya, jadi tuh yang saya rasa itu ya senang-senang aja, belum terlalu paham. Maksudnya itu agama yang sedemikian rupa. Jadi ya saya tahu senang, bahagia, kumpul keluarga, kumpul sama teman-teman, senang. Ya kalau Papa Katolik, Mama gimana? Mama dulu kaum hucu dari keluarga mama, terus menikah sama papa akhirnya mengikuti nopo Katolik. Katolik. Nggih. Terus adik? Adik itu juga Katolik, terus habis saya masuk Islam, adik mengikuti saya. Nah, waktu itu apakah sudah ada semacam Mbak Puput merasakan apa ya kejanggalan-kejanggalan terhadap Waktu mana? Waktu saya? Ya, ketika masih Katolik itu, ketika masih belajar, apakah sudah merasakan ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak pas terhadap ajaran Katolik waktu itu? Waktu itu, Ya. saya sama waktu itu saya kayak babi deh Ustadz, babi ya. Menurut saya saya pernah membaca itu babi itu kan makanan yang kurang bagus untuk kesehatan. Kenapa diperbolehkan? Waktu itu sudah muncul pikiran gitu ya? Cuman waktu itu saya masih kecil, kan emang saya nggak pernah makan babi karena ya nggak suka. Tapi kan dalam kesehatan itu kan babi kan nggak boleh dia sih. Di kesehatan kan emang cacing pita itu meski mau diapain itu kan emang nggak bisa mati. Tapi kenapa di agamaku kok dibolehkan? Cuman saya nggak terlalu mikir panjang. Seperti itu. Tapi sempat ditanyakan nggak? Ke papa? Ya ke papa, mungkin ke Iya, guru agama. ke papa. Tapi papa itu nggak boleh, ya nggak apa-apa. Papa itu namanya juga anak kecil yang tanya, ya nggak apa-apa, gini. Tapi papa nggak menjelaskan kenapa, gitu. Seperti itu. Ya, ada yang lain? Sampun itu aja Ustaz. Mungkin tentang konsep ketuhanannya bisa menerima dengan baik. Gitu. Saya soalnya waktu itu masih kecil, jadi nggak terlalu. Nggak terlalu ya, pokoknya ikut gitu aja ya. Oh, Trinitas kayak apa, pokoknya yang penting ke gereja dan gitu ya. Gitu ya. Soalnya waktu itu kan emang kalau ke sekolah minggu kan mesti kita dapat hadiah, dapat buku, dapat tas. Akhirnya kan namanya anak kecil kan senang Ustaz, ngoten nggih. Jadi berkatolik tanpa pemahaman gitu ya. Nama masih anak-anak ya. Nggih. Gitu, iya. Cuman selain saya berjalannya waktu itu akhirnya saya kok paham apa itu agama. Itu pada usia berapa? Waktu SD kelas 5 itu. Oh. Saya mulai paham, oh agama itu seperti ini ya. Oh, seperti ini. Kemantapannya gitu loh, Ustaz. Maksudnya kan dulu kan saya Katolik, ya Katolik aja. Mengalir dengan emang dari keluarga. Kita harus Katolik gini. Dengan saya nggak terlalu paham itu apa itu agama saya. Kemantapannya tuh nggak ada, nggak semantap saya waktu masuk agama Islam. Gitu. Nah, ketika mulai menemukan bahwa agama penting, tadi itu masih berkatolik ya? Iya, masih berkatolik. Okay. Dan tidak ada masalah? Gimana maksudnya? Maksudnya tidak terhadap ajaran-ajaran, doktrin, konsep katolik nggak masalah? Tidak menemukan sesuatu yang tidak logis atau apa gitu? Saya tidak menemukan tidak logis itu waktu saya masuk ke Darul Madinah niki. Oh gitu. Oke, waktu itu saya kan setelah sekolah biasa kan saya kan cuman pemahaman agama-agama yang dasar-dasar kayak ngaji seperti itu. Waktu saya masuk DM, saya diajari Ustaz gini. Oh, saya paham. Oh, seperti ini ya. Oh, perbedaannya seperti ini gitu. Jadi karena waktu itu juga belum mengenal Islam ya. Belum melakukan perbandingan gitu ya. Nggih. Baik. Dulu ya, persepsi Mbak Puput terhadap Islam itu kayak apa? Sebelum mengenal Islam ya? Dulu.
sebelum mengenal Islam, jujur ya Ustadz ya. Dulu saya taunya itu kan Islam teroris. Islam teroris. Sering membunuh orang-orang apa namanya itu orang-orang. Dulu kan apa bom Bali apa ya? Dulu itu. Pokoknya setahu saya waktu kecil itu teroris. Suka membunuh orang waktu kecil waktu itu. Apalagi? Ya sudah itu. Itu persepsi seperti itu terbentuk lewat apa? Apa mungkin? Ya Ustadz, mungkin teman-teman lingkungan kali ya, lingkungan dari cerita-cerita dari orang-orang dewasa. Akhirnya saya dengar. Ya saya mendengar, oh jahat ya waktu itu masih kecil. Pokoknya kamu harus berpegang teguh nih, harus Katolik loh ya, nggak boleh berpindah agama. Iya, namanya masih kecil. Iya, pokoknya nggak bakal pindah agama. Iya, gini. Pokoknya saya tetap Katolik sampai gede. Dulu waktu kecil. Cuman ya apa namanya, setelah melewati proses demi proses, akhirnya tahu tentang Islam sebenarnya gitu. Baik, sebelum ke sana, persepsi Islam sebagai teroris itu terbentuk apa? Melalui media atau memang ditanamkan di keluarga? Mungkin setelah mendengar televisi atau memang dari keluarga oleh papa mungkin didoktrin seperti itu? Enggak, Ustadz, bukan papa ya, kayaknya keluarga dari papa ya. Mungkin kan emang kayak lihat orang berjilbab besar itu teroris itu gini. Terus mungkin lingkungan dan teman-teman kan mayoritas dengan beragama Katolik beransumsi seperti itu. Mungkin saya kan ya mungkin namanya anak kecil ya, oh iya ya jahat ya mereka ya. Bagaimana dulu ceritanya Mbak Puput menemukan Islam? Waktu itu saya kan sehabis sekolah 1 sampai kelas 5, kelas 4 itu di SDK Santo Vincentius Surabaya, Tidar. Terus saya mengikuti kedua orang tua pindah di Sidoarjo. Itu akhirnya pindah ke sekolah biasa SDN Medaeng 3. Terus itu lihat teman-teman yang mayoritas beragama Islam dan saya beragama Katolik sendiri. Itu penasaran, teman-teman ngaji, teman-teman membaca Al-Quran dengan saya kan tidak tahu menahu nih tentang agama Islam dan Al-Quran itu sendiri. Kayaknya saya timbul rasa penasaran, rasa nyaman mendengarnya. Apa sih itu kok bisa baca Al-Quran? Apa sih itu bahasa apa? Huruf apa itu? Akhirnya saya tanya ke teman-teman yang lain. Kamu baca apa sih gitu? Baca Al-Quran, Kris, ngoten. Terus akhirnya itu gimana caranya bisa membaca Al-Quran? Ya ngaji di TPA, di musola sama ustadz. Tapi ya harus beragama Islam dulu. Gimana caranya agama Islam? Terus teman-teman tanya aja ke Bu Arni, kan waktu itu masih kecil-kecil. Akhirnya saya tanya ke Bu Guru agama Islam namanya Bu Arni. Bu, gimana ya caranya biar bisa membaca Al-Quran? Ya belajar di TPA, di masjid, ngoten. Tapi ya harus beragama Islam. Tapi kalau misalnya pengen mengikuti teman-teman, meskipun nggak pengen masuk Islam nggak apa-apa, ikutin aja kalau pelajaran nggak usah keluar kelas. Cuman akhirnya saya kan pengen lebih mendalami lagi. Akhirnya saya matur ke mama pertama itu, Ma boleh nggak Ma Cece pindah ke agama Islam? Apa kok pindah agama Islam? Kok dimarahin papa loh? Secara papa itu sangat fanatik dengan agama Katolik. Akhirnya selang besoknya saya ngomong ke papa, aku pengen pindah agama Islam, boleh nggak? Nggak boleh. Kamu itu masih sekolah minggu dan lain-lain gitu. Nanti kalau kamu dilokno sama saudara-saudaramu ya apa? Papa sih malu gitu. Akhirnya itu saya tetap merayu mama, aku pengen loh Ma, aku pengen belajar Al-Quran Ma, gitu. Aku pengen beli jilbab Ma gitu. Ya wes lah terserah Cece sudah gede. Nah, terus gimana caranya? Akhirnya itu ada teman kecil, teman bermain tuh ngasih tahu namanya Mbak Har. Mbak Har gimana Mbak Har? Ustadzah ngaji di TPA. Gimana nih aku pengen masuk agama Islam. Tapi Mama sudah menyetujui. Aku pengen masuk Islam, aku pengen mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya dikenalkan sama Cak Ipin, waktu itu Cak Ipin, Ustadz yang biasanya imamin masjid di dekat rumah. Akhirnya sore saya naik sepeda ontel sama adik saya berdua. Itu ke musola tersebut, akhirnya mengucapkan kalimat syahadat berdua Ustadz. Akhirnya besoknya besok ikut ngaji ya. Ikut ngaji di TPA itu Iqra 1 paling gede sendiri. Akhirnya itu kan saya agak malu ya, akhirnya sama mama diprivatin di rumahnya
ustazah. Ngoten. Akhirnya ya belajar ngaji. Berapa tahun ya? Dari kelas 5, kelas 6 terus masuk SMP itu di Ulul Albab. Akhirnya mama pisah ngoten sama papa, akhirnya kenal Darul Madinah. Darul Madinah juga saya masih ngajinya masih pelegak-pelegok Ustadz. Masih Darul benar. Madinah. Waktu saya di Ulul Albab saya kan pindah ke Madiun, akhirnya kenal pondok ini. Pertama sama mama itu dikasih pilihan pengen sekolah di PSM apa SMP Muhammadiyah apa Darul Madinah. Dikenalkan sama guru SD MI Islamiyah. Akhirnya saya menemukan niki pondok Darul Madinah. Waktu itu ya belum berjilbab mau ke sini. Ya. Akhirnya masuk itu mama bilang sama Ustadz Hepni kayaknya, Ustadz ini anak saya belum bisa mengaji mahir, masih sangat belum bisa mengaji, belum masuk apa pelagak-pelagak Ustadz pokoknya ngajinya. Ya. Terus di sini kan targetnya emang hafalan Al-Quran. Tolong mohon bimbingannya karena anak saya masih jauh di bawah teman-temannya. Apa kemudian reaksi keluarga setelah Mbak Puput berislam? Iya, kalau dari keluarganya papa tentu kamu kok kayak gini sih, Put. Jago ngene iki lho, anak epeng ku lho, mlebu Islam. Papa saya kan panggilannya Cina ya di keluarganya. Anak epeng ku lho mlebu Islam. Ya apa sih Puput iku gini. Akhirnya saya waktu itu udah malas ke rumahnya oma. Kan setiap minggu kan emang sekolah minggu diantar ke sana. Akhirnya karena saya dikata-katain sama sepupu-sepupu saya, akhirnya enggak apa, aku malas di rumahnya oma aku. Akhirnya selang saya sudah mantap, saya nggak malu. Akhirnya malah saya berdebat tentang Islam itu sendiri. Oh aku ki agama Islam enak kok, aku mantap kok. Kenapa dengan agamaku? Akhirnya saya selalu berdebat tentang itu sama sepupu-sepupu saya. Menjawab gitu ya? Nggih. Dulu saya nggak berani karena saya malu. Kamu tuh gini. Aku kan ya namanya anak kan di kata-katain sama, misalnya ada 5 sepupu saya banding 1. Adik saya kan masih kecil waktu saya, jadi adik saya diem aja, ngikutin ceceku kok, gitu. Tapi akhirnya saya berani, ini agamaku lapo, agamaku Islam apik kok, gitu. Seperti itu. Kalau sejauh apa reaksi papa? Apa? Sejauh apa reaksinya papa? Papa itu ya nggak terlalu marah, cuman tuh kayak kecewa gitu, Ustadz. Kok kamu itu dari keluarga seperti ini, kok masuk Islam? Cuman aku ngasih pemahaman, Pak. Cici sudah besar, kan aku pengen menentukan pilihanku sendiri, masa nggak boleh sih Pak, tak gituin. Daripada aku masuk Katolik tapi aku gimana ya, nggak mantap, buat apa? Akhirnya saya kasih tahu belajar puasa, sholat. Akhirnya papa mengalir itu, akhirnya papa nggak apa-apa, cuman papa nggak bisa untuk pindah ikut agama Islam, menghargai, gitu. Menghargai tapi nggak bisa ikut. Sekarang. Baik. Jadi tidak ada misalnya di museum nggak ya? Nggak, cuman yang museum mungkin sepupu-sepupu yang kecil-kecil itu, sama oma, cuman dia ngata-ngatain gitu loh Ustadz. Kamu kok pindah seperti ini sih, gini, dosa loh kamu. Kamu tuh gimana, pokoknya seperti itulah. Cuman saya akhirnya dari pertama saya kayak malu, ngerasa ya Allah kenapa kok diginiin. Tapi akhirnya saya ya biasa, akhirnya ya berdebat tentang agama. Cuman ya waktu masih kecil ya berdebat, setahu saya, aku mantap sama agamaku, kenapa kok nggak bolehin gitu. Ya. Lalu setelah melakukan perbandingan, apa bedanya, Mbak? Melakukan perbandingan dari apa bedanya Katolik dengan Islam setelah punya pada pemahaman? saat itu kan saya tahu nih ayat-ayat di Alkitab itu kata-katanya kayak apa ya, pokoknya itu Allah Bapa kami, pokoknya itu mereka itu Allah itu Bapa itu punya Allah, berarti kan Bapa kan Yesus. Tapi kok punya Allah, berarti kan Tuhannya ada 2. Seharusnya kan Tuhan cuma 1. Sedangkan di Islam kan saya diajarkan Allah itu 1. Esa. Kok di sana kok Bapa itu ada Allah Tuhanku, Bapa Allah Tuhanku. Berarti kan kok Tuhannya 2. Saya ganjilnya sih itu Ustadz. Kok gini ya?
kok gitu ya, sedangkan Alkitab itu ada yang kata-kata di Alkitab itu ada yang menyerupai di Al-Qur'an, tapi itu sebenarnya Al-Qur'an itu gimana ya kata-katanya, pokoknya iki hampir sama, cuman yang di Alkitab itu ada yang sesuatu yang ganjil. Tentang Tuhannya itu loh Ustaz. Konsep ketuhanannya ya. Konsep ketuhanannya. Konsep ketuhanannya membingungkan. Akhirnya saya baru tahu, oh ternyata Bapa itu Yesus. Yesus tuh ternyata Nabi Isa. Ternyata yang disalib itu kan dari saya waktu masuk Islam, ternyata yang disalib itu kan bukan Nabi Isa. Sedangkan yang disalib itu kan sahabat dari Nabi Isa tersebut. Oh gitu, iya. Akhirnya saya di sini saya dikasih tahu sama Ustadz, teman-teman yang paham itu. Oh gitu, ternyata yang disalib itu yang selama ini saya sembah itu bukan Tuhan, melainkan dia itu sahabat Nabi. Gitu. Oh akhirnya saya tahu, iya. Akhirnya saya benar, aku dengan pilihanku ini aku benar. Akhirnya saya ya sedikit-sedikit saya waktu lulus dari DM saya tuh yang ngomong sama teman-teman, ya dakwah-dakwah kecil lah Ustadz. Masya Allah. Oke, tentang jilbab. Kalau teman-teman nggak masalah ya? Teman-teman lama yang ketika Mbak Puput ikrar. Udah saya tinggalkan, saya kan Oh pindah iya, kok lingkungan baru ya? Di lingkungan baru. Jadi relatif nggak punya teman gitu ya? Kayaknya teman-teman saya kan yang dibarukan juga mayoritas Islam ya? Ya. Setelah berislam gimana rasanya Pak? Waduh bahagia banget Ustadz, bahagia, nyaman, pokoknya berbeda lah gitu. Saya belajar puasa itu langsung puasa maghrib, cuman ya kadang-kadang bolong-bolong puasa beduk. Cuman ya sama mama bilang ayo cek puasa maghrib nyoba. Akhirnya saya tertantang puasa maghrib tuh di kelas 6, kelas 5 kan saya kan puasa masih beduk itu. Akhirnya kelas 6 puasa maghrib. Pada saat itu saya kan masuk Islam tuh juga saya beli baju gamis tuh beli sendiri sama adik saya di pasar. Tuh bagus aku minta uang mama untuk buat ngaji, kan belum punya baju muslim. Kayaknya beli sendiri sama adik di pasar karena emang bener-bener pengen nyoba pakai jilbab. Ya. Rasa nyaman bahagia tadi itu didapat begitu setelah masuk Islam atau setelah melalui proses panjang gitu? Prosesnya panjang Ustaz. Saya itu kan setelah saya kan waktu itu Katolik, mendengar Al-Qur'an, tuh merasa ada yang berbeda dari hati saya. Kok aku nyaman ya, aku lebih mantap ya dengerin, aku lebih kayak ngerasa ada sesuatu yang berbeda. Kayak gitu. Akhirnya selama berproses itu saya mantap dan akhirnya saya menemukan kebahagiaan, menurut saya ya, kebahagiaan dunia saya sendiri itu. Akhirnya saya apalagi saya pindah ke mengenal Darul Madinah, teman-teman yang baru itu ya kayak menemukan harta karun itu Ustaz, ilmu-ilmu yang baru, hal-hal yang saya sebelumnya saya nggak tahu, akhirnya saya tahu. Akhirnya saya bisa ngomong sama teman-teman saya yang mungkin ada teman-teman yang belum berjilbab, saya punya ilmu baru. Oh ini loh, kamu harus pakai jilbab nih, ini ada dalilnya. Sedangkan saya kan dulu waktu Katolik itu tidak ada dalil seperti itu. Maksudnya itu makan babi kok dibolehi, mana dalilnya, kan tidak ada dalam Alkitab itu sendiri gitu loh Ustaz. Tambah larangan yang ditemukan. Ya teman-teman sudah saksikan ya. Nah, inilah bedanya teman-teman. Bedanya, dan kita bersyukur makin kesini makin banyak teman-teman, saudara-saudara kita dari kalangan Chinese yang memutuskan menjadi mualaf. Karena memang kalau kita cek sejarahnya, Chinese itu, orang-orang Tionghoa, itu lebih mengenal yang namanya Islam dibandingkan dengan kekristenan. Mohon maaf, silakan dicek sejarah. Bahkan dua suku yang ada di Cina, itu mayoritas Muslim, yaitu Uighur dan Hui. Ya, dua suku ini. Kalau kita bicara Kristen, ya Kristennya baru datang gitu. Baru datang di zaman modern. Baru dikenal. Bahkan bagi orang-orang tua ya, mereka bilang ini Tuhannya bule. Tuhannya orang barat gitu. Bukan Tuhannya mereka. Nah, ini bedanya. Terus, kalian bisa lihat teman-teman, bahwa dengan pencarian, belajar ya, akhirnya orang mendapatkan hidayah, mendapatkan ketenangan. Inilah bedanya. Dan kita bisa lihat, kalau di sebelah ini lagi marak teman-teman. Konten-konten yang isinya fitnahan, hoax, dan sebagainya. Bahkan saya sampai terkejut.
makin ke sini makin banyak konten-konten yang isinya hoax dan ya cuman bisa menghujat. Dan saya cukup menyayangkan ya. Saya menyayangkan kenapa pemerintah agak lambat menyikapi maraknya konten-konten hujatan kepada agama Islam. Saya nggak ngerti. Makin ke sini mereka ini makin berani. Saya jujur teman-teman ya, saya cukup tertekan, ya, saya cukup syok melihat kenyataan ini. Kalau kita lihat makin ke sini makin berani hujatan mereka. Saya nggak ngerti apakah memang ada kekuatan besar yang membackingi mereka, yang memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka begitu pede. Sehingga mereka merasa bahwa mereka mau hujat gimana pun, mereka tidak akan tersentuh hukum. Ya, jadi ada persepsi dari mereka bahwa mereka itu kebal hukum. Sehingga ya bebas saja menghujat. Kita lihat sekarang komal-komal mereka. Ngeri teman-teman. Makin ke sini ngeri. Ya. Dan saya agak miris gini. Kalau mereka melaporkan, mereka bilang, yes mantap. Tapi begitu orang mereka terlapor, orang-orang mereka terciduk, mereka playing victim, mereka bilang tidak adil. Sebenarnya apalah ini? Dan saya agak bingung kenapa teman-teman Kristen istilahnya nggak bisa sadar gitu, nggak bisa terbangun bahwa apa yang dilakukan Polycarus ini nggak mewakili agama. Nggak mewakili agama. Kalian lihat bagaimana pengajaran-pengajaran Polycarus di konten-konten, di YouTube, di TikTok. Apakah dengan pengajaran seperti itu membuat kondisi di Indonesia makin lebih baik? Coba kalian renungkan. Apakah dengan membuat konten hujatan kepada Islam, membuat situasi menjadi lebih baik? Enggak, teman-teman. Sampai kapan ini mau diterus-teruskan? Sekali lagi, kalau ada orang mau mualaf, ada orang mau murtad, itu hak orang. Bahkan saya nggak masalah. Kalaupun seorang Nita Gunawan itu memilih murtad, kita cuma ngomong sayang. Betul tidak? Kita kan cuma memberi pandangan, sayang loh, kamu murtad hanya karena mimpi. Kamu murtad di usia 13 tahun yang menurut saya masih labil. Kita cuma memberikan tanggapan. Ya, memberikan reaksi kita mendengar ada orang murtad di usia 13 tahun karena mimpi. Tapi kalau toh dia tetap memilih mau murtad, ya silakan. Silakan. Itu hak dia. Itu pilihan hidup dia. Kalau kita kan cuma bisa ya menyampaikan, ya kalau bisa pelajari ulang, review ulang, ya cek betul-betul. Sudah benar nggak itu? Kalau masih penasaran, tanyakan. Nah, kan kita cuma bisa ngomong gitu. Beda dengan mereka. Masif sekali, teman-teman. Masif sekali mereka membuat fitnah demi fitnah. Saya sampai, ya, mohon maaf, sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Dan saya nggak ngerti ya, begitu bebas mereka menghujat. Bebas sekali. Bawa-bawa ayat Quran, mereka terjemahkan sendiri, mereka jadikan olok-olokan, mereka hina sedemikian rupa. Dan saya nggak tahu, pejabat-pejabat kita, para penegak hukum yang ada di negara kita, apa tidak nonton, apa tidak lihat gitu. Di mana giro kita? Di mana semangat nasionalis kita? Kita kesampingkan dulu masalah agama ya. Ini nggak membahas pejabat itu agamanya apa. Tapi melihat bahwa ini adalah upaya mengadu domba. Di mana semangat kita? Semangat NKRI kita, semangat menjaga toleransi negara kita. Di mana? Coba saya tanya. Dan kalau kalian nanya ke saya cukup ngeri, teman-teman. Makin ke sini, saya makin melihat bahwa ada skenario besar untuk merusak negara kita. Ya, ada skenario besar di sini, dan saya cukup sedih, ya, jujur, sedih sekali, teman-teman. Seakan-akan kita tidak berdaya. Seakan-akan kita tidak sanggup untuk membendung hal ini, tidak sanggup membuat perubahan di sini. Mohon maaf saya katakan, sedih. Ya, sedih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan mohon doanya teman-teman ya, mohon doanya atas perjuangan yang sedang kita lakukan. Dan bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan kita, meringankan beban perjuangan kami, ya bisa disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah. Dan mohon doanya teman-teman. Bagi yang mungkin ya cuman bisa membantu lewat doa, mohon perbanyak doanya teman-teman, perbanyak, karena kita memang lagi di kondisi-kondisi yang cukup krusial.
Ya, segala cara mereka lakukan untuk membungkam, untuk melenyapkan, untuk memastikan kita tidak bersuara. Ini yang harus kita lakukan. Ya, kita harus terus bersuara, terus melawan para Polycardus ini untuk menjaga NKRI, untuk memastikan negara kita tidak ribut gara-gara agama. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.